Yokoso Minasan, akhirnya One Piece merilis asli chapter 1053 yang dimana sudah banyak orang-orang dan fans yang seperti kita berteori liar dengan chapter satu ini, dimana chapter ini merupakan chapter terakhir dari hiatusnya Oda Sensei selama 1 bulan. Dikarenakan Oda Sensei ingin beristirahat untuk menyiapkan banyak hal seperti memantau perkembangan movie Red nanti ke depannya dan juga menyiapkan final saga One Piece yang terakhir kalinya nanti. Habis dari arc Wano, Oda Sensei mengatakan akan menjadi saga terakhir untuk One Piece nantinya. Ini saga ya minasang, yang berarti terdiri dari beberapa arc, seperti hal misalnya saga Wano yang terdiri dari arc Dressrosa, Bang Hazard dan lain-lain yang pada akhirnya ya berakhir di Wano. Nanti juga akan seperti itu, nanti saganya mungkin kita belum tahu, mungkin Oda Sensei akan memberikan beberapa ciri-ciri nantinya. Oke, kita tunggu saja nantinya ke depan dari Oda Sensei. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Hajime Masho Minasang merekap alur chapter 1053. Oke, chapter 1053 dengan judul Yonko Baru. Chapter dibuka dengan di Marujoa, di mana Gorosei sedang memarahi seorang prajurit angkatan laut karena mendapati koran berita yang dimana isinya adalah mengenai kekalahan dua Yonko tersebar luas dan mengomentari tentang sebuah foto yang tidak boleh disebarkan luaskan dengan yang tertuju dengan karakter yang memiliki D di namanya. Siapakah ini? Kita belum tahu. Akan tetapi hal itu tidak dapat dicegah karena sudah tersebar luas. Lalu Gorosei memerintahkan untuk mencetak ulang, bahkan untuk menghentikan distribusi koran tersebut. Lalu panel berpindah pada Morgan yang mengatakan bahwa roda dunia akan berputar dan tidak akan membiarkan cerita kejadian hal ini dirahasiakan oleh siapapun. Lalu cerita berpindah ke seluruh penjuru dunia yang telah menerima koran tentang kekalahan dua Yonko yang digadang-gadang mustahil untuk dikalahkan dan tidak mungkin dikalahkan. Akan tetapi telah dikalahkan oleh aliansi Luffy, Law, dan Kid. Lalu berita ini dengan cepat tersebar ke seluruh dunia. Kemudian gambar berpindah ke dermaga kapal Kid dan Law. Di sana ada Apo yang menanyakan kemana perginya Kid setelah menerima koran berita. Lalu ada Killer yang menjawabnya bahwa Kid pergi ke ibu kota bunga. Dan Law berkata bahwa situasi kelihatan semakin rumit untuk kedepannya. Dan di halaman ini kita dapat mengetahui berapa bounty yang didapatkan bagi orang yang telah mengalahkan dua Yonko, yakni Luffy, Law, dan Kid, yang memiliki bounty sebesar 3 miliar berry. Oke, gambar berpindah ke kastil. Di sana ada Jinbei dan seorang koki dalam sebuah ruangan yang sudah disiapkan banyak makanan. Di sana Jinbei dan sang koki berbincang tentang kejadian kastil yang sepi. Lalu Jinbei menjawab kalau mereka semua pergi ke kota karena mereka sudah tidak sabarkan festival yang diadakan. Lalu berpindah ke Luffy, Yamato, dan Chopper yang sedang menikmati festival karena semua yang ada di sana gratis. Biasalah Luffy, ya tidak sabarkan pesta dan festival dan serta daging yang tentunya dia sangat suka. Serta ada Brook dan Hiyori yang sedang menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu kesukaannya Oden di depan semua orang. Kemudian berpindah ke basement kastil. Di sana ada Robin sedang melihat-lihat di basement. Tiba-tiba ada kehadiran Tengu di basement dan memanggilnya Robin. Lalu Robin terheran-heran mengapa Tengu tahu namanya. Lalu Tengu menanyakan apakah koleksi Tengu yang dilihat Robin itu bagus. Lalu kemudian Robin terheran-heran kembali mengapa koleksi Tengu ada di kastil, sedangkan dia adalah seorang pencipta pedang, ya kan? Gak mungkin dong ada di kastil koleksi mainannya. Kemudian Tengu jujur bahwa dia pernah dipenjara di basement tersebut. Robin pun makin terheran kembali. Kok seorang pengrajin pedang bisa dipenjara di kastil?
Lalu Tengu berkata bahwa membuat pedang adalah hobinya, karena memimpin adalah hal yang melelahkan. Akhirnya Tengu melepaskan topeng dan identitas aslinya adalah Totus kembali Kozuki Suyaki, ayahnya dari Oden. Kemudian Robin tanpa panjang lebar langsung bertanya tentang senjata prubaba kala yang ada di Wano, yakni Pluton. Suyaki menjawab dengan garangnya dan berkata, "Iya." Lalu kejadian berpindah ke tempat bekas tambang penjara Udon. Di sana terlihat sisa pasukan bajak laut Kaido yang terkapar dan seperti lagi diserang, yang membuat tubuh mereka kering. Dan ditampakkan juga King serta Queen yang sedang dijerat oleh sesuatu serta menyedot mereka. Akhirnya ditampakkan dalang dari kejadian tersebut, dan ternyata orang tersebut adalah Admiral Angkatan Laut Ryokugyu yang sambil berbicara dengan seseorang di Denden Mushi. Ia berkata di Denden Mushi bahwa jangan melaporkan kegiatan yang dia lakukan ke Zakatsuki alias Akainu, serta mengatakan bahwa ia akan mengambil kepala Luffy untuk diberikan ke Angkatan Laut. Kemudian kejadian ini berpindah ke ibu kota. Di sana semua orang sedang berpesta merayakan kemenangan. Namun tiba-tiba Kid datang dan menghampiri Luffy dengan mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Luffy. Tetapi Luffy akan sifat cerianya itu menarik Kid dan berkata, puncak acara akan segera dimulai. Lalu kembang api pun muncul dan memeriahkan pesta. Di sana terlihat semua aliansi berkumpul dari bajak lautnya Luffy, Hearts, dan Kid. Akan tetapi Kid tetap ingat dengan tujuannya dan menolak jamuan pesta tersebut, serta menunjukkan koran berita yang baru ia dapatkan. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa yang menjadi Yonko baru adalah Luffy dan Buggy. Dan di gambar terakhir kita dapat melihat Admiral Ryokugyu yang sedang menuju ibu kota bunga. Oke, di chapter kali ini banyak sekali plot twist dan hal menarik yang dapat kita lihat, dan kita akan membahasnya satu persatu. Oke, kita mulai pembahasan dari Gorosei yang menolak poster buronan seseorang dengan gambar yang dipasang. Apakah orang yang dimaksud itu adalah Luffy? Karena yang ditampilkan dalam poster buronannya yang terbaru adalah gambar ia saat dalam mode Gear 5 atau mode Awakening-nya yang telah ditunjukkan pada chapter 1043 bahwa Gorosei takut akan hal kebangkitan buah iblis Luffy. Di sini kita tidak tahu hal apa yang sampai membuat Gorosei sampai takut sebegitunya. Dan di poster buronan yang baru diperlihatkan hanya Luffy, Law, dan Kid. Mungkin karena mereka bertiga adalah kapten dari yang menyerang dua Yonko tersebut. Di sini kita semua mungkin terheran-heran, kok harga Luffy dan Law serta Kid rata 3 miliar gitu, nggak ada beda-bedanya. Dan merasa bahwa itu tidak adil bagi Luffy karena ia mengalahkan seorang Yonko seorang diri. Tetapi dapat kita lihat kembali di topik awal bahwa di berita hanya menyatakan dua Yonko telah dikalahkan oleh aliansi. Jadi kemungkinan pemerintah dunia dan dunia tidak tahu akan hal tersebut. Tapi bagi saya juga alasan itu juga kurang adil, karena Luffy kan mulai naiknya dari 1,5 miliar ya kan, sedangkan Kid dan Law mulai dari kurang 1 miliar. Kok sama rata gitu loh, 3 miliar. Aneh gitu loh cowok. Ada kemungkinan akan terjadi sebuah kejadian yang menaikkan lagi harga Luffy nantinya dengan segera, dengan secepat mungkin. Kemudian Oda mengejutkan kita kembali, yang dimana bahwa ayah dari Oden yang kita kira semua itu sudah mati, ternyata masih hidup dan menyamar sebagai pembuat pedang bernama Tengu. Di sini kita dapat lihat bahwa selama Sukiyaki ditahan, ia tidak dapat informasi apapun dengan dunia luar, bahkan tentang kematian anaknya dan kondisi Wano yang saat itu sedang terpuruk. Dan betapa kagetnya bahwa di sana Robin berkata
bahwa Pluton ada di Wano ini karena mengikuti informasi dari Poneglyph Alabasta. Di sini juga kita terheran-heran, kok Poneglyph Alabasta gitu. Sedangkan waktu itu Robin berkata bahwa Pluton itu sudah tidak ada di Alabasta, ya kan? Berarti apakah Alabasta itu berkaitan dengan Wano saat ini? Itu semua yang tahu hanyalah Oda Sensei lagi. Oke, kita tunggu lagi nanti ke depannya. Oke, lanjut. Di sini kita kaget karena kita semua kira bahwa Pluton sudah tidak ada dan dapat dibangun kembali oleh Franky karena dialah yang telah melihat cetak biru senjata tersebut yang kita lihat pada Enies Lobby. Di sana kan Franky menunjukkan kayak kertas tua yang sana tulisan Pluton dan dibakar dia. Mungkin itu kita kira semua mungkin itu blueprint atau mungkin itu apa, kita belum tahu. Mungkin udahlah lagi ngasih plot twist lagi nanti ke depannya atau gimana. Oke. Akan lagi itu terbantahkan bahwa Pluton ada di Wano. Kira-kira apakah bajak laut Luffy akan diberikan sebuah senjata tersebut oleh Sukiyaki? Jika iya, bakalan opel sih. Iya, bakalan opel sih bajak laut Luffy. Bakalan kalah karena sudah ada punya senjata berbuah kala, buah iblis dewa. Udah gak bakalan kalah itu. Jika ya mungkin dunia akan takut serta pemerintah dunia tidak akan tinggal diam. Mungkin dia bakal full power ke Luffy doang, yang lainnya ya bodo amat karena ya kan itu udah bagi pemerintah dunia mungkin itu udah ancaman banget, sehingga tidak akan membiarkan bajak laut Luffy berkeliaran dengan senjata berbuah kala dan juga buah iblis dewa gitu, ya kan. Aduh, OP parah dah kalau di nerf ini Luffy. Lalu pada chapter ini juga dapat kita lihat penampakan asli Admiral Ryokugyu dan nama aslinya yang bernama Aramaki, serta menampilkan beberapa kemampuannya dari beberapa gambar dan cara dia mengalahkan si bajak laut Kaido. Ada kemungkinan bahwa kekuatannya adalah tumbuhan, karena mungkin kekuatannya mirip dengan kekuatan Hashirama dari serial Naruto. Karena dapat kita lihat bahwa tambang udon yang pada awalnya tandus dan kering pada chapter ini tiba-tiba sudah subur dan lebat akan tumbuhan. Bayangkan loh, yang tandus gitu, yang dibilang beracun, yang sulit untuk ditanam apapun, tiba-tiba tumbuh. Serta Ryokugyu yang menyerap nutrisi atau air yang ada pada manusia. Itu seperti mungkin dalam Yamato Jukai Kotan ya. Yang dapat tangannya berubah jadi kayu-kayu gitu loh. Itu mungkin mirip-mirip seperti itu dan dapat menyerap, lebih overpower gitu loh. Dan mungkin itu kita dapat lihat kayak hitam-hitam gitu, mungkin itu ada hakinya. Udah tanaman kayak kekuatannya Hashirama yang dibilang gadang-gadang dewa gitu ya kan, dicampur haki. Makin overpower kawan. Kemampuan mungkin kita dapat lihat nantinya apakah kemampuan ini benar-benar mirip dengan kemampuan Hashirama atau mungkin mirip dengan karakter anime lainnya mungkin ya kawan. Sekali lagi ini hanya teori ya kawan, hanya teori dan dapat kita lihat lagi pastinya nanti ke depannya. Lalu plot twist terakhir yang dapat kita bahas adalah Yonko terbaru kedua, yaitu Buggy, yang dimana kita mengira bahwa ya kalau menjadi Yonko adalah Law atau tidak ya Kid lah. Akan tetapi itu semua dibantah lagi oleh Oda Sensei dengan plot twistannya yang sangat-sangat terheran-heran, dengan menampilkan bahwa Yonko baru kedua adalah ya Buggy, Doku no Buggy. Di sini kita tidak tahu akan kejadian apa yang membuat Buggy bisa menjadi Yonko baru. Mungkin kedepannya kita akan diperlihatkan lebih jauh oleh Oda. Pada terakhir kalinya kita melihat Buggy dikejar-kejar oleh angkatan laut karena status Shichibukai itu dihilangkan. Jadi dia dianggap sebagai bajak laut yang harus benar-benar dimusnahkan segera karena dia bukan Shichibukai lagi ya kan. Serta pada pembahasan terakhir kemungkinan kita akan melihat pertarungan antara Luffy dengan Admiral Ryokugyu, yang terlihat pada panel terakhir dia datang ke ibu kota bunga ya. Mungkin di sini akan mengacaukan pesta. Apakah kejadian ini yang ingin Oda perlihatkan agar bounty Luffy naik lagi gitu ya kan, habis ngalahin Yonko, habis itu solo Admiral gitu ya kan. Udah 5 miliar dapat lah gitu ya. Mungkin 5 miliar atau mungkin ya paling kecil 4 miliar lah ya kan, sudah
sudah habis lawan Yonko, Admiral, ya masa masih 3 miliar sih. Parah emang nih udah. Udahlah, yowes lah. Sekian minasang akan rekap alur dan pembahasan pada chapter 1053. Jika ada info-info atau tambahan atau kekurangan dalam video ini yang mungkin infonya kurang pas, mungkin dapat menginfokan ke channel ini. Mata minasang and see you Waku Waku TV.